Kita masih bersama Kombes Sambodo Purnomo Yogo, Dirlantas Polda Metro Jaya. Pak, kalau tadi saya sempat tanyakan bagaimana dengan pengendara motor dan memilah mereka yang memang beraktivitas di sekitar rumah mereka atau mereka yang mau pulang kampung. Seperti misalnya wilayah Kalimalang dan sekitar Bekasi, itu kan wilayah yang juga beririsan dengan pemukiman warga. Ya, kalau Kalimalang selama dari Bekasi Kota ke Bekasi Kabupaten gak ada masalah. Karena memang ini kan masih ada satu wilayah PSBB dan satu wilayah hukum Polda Metro Jaya. Nah, yang memang kita laksanakan penyekatan itu di perbatasan antara Bekasi dengan Kerawang. Itu ada di 4 titik, di Pebayuran, Kedung Waringin, termasuk juga yang Cibarusah yang mengarah ke arah Bogor. Nah, tentu ini menimbulkan permasalahan-permasalahan karena memang banyak sekali warga yang dia tinggal di Kerawang, kemudian kantornya atau pabriknya kerja di pabrik di karyawan di Bekasi, atau sebaliknya tinggal di Bekasi, kemudian kantornya di Kerawang. Karena ini kan mereka Kerawang, Bekasi ini kan sama-sama daerah industri ya, sehingga kemudian pasti banyak karyawan yang memang volume lalu lintas hariannya cukup tinggi dengan menggunakan sepeda motor. Nah, tentu ini polisi juga akan melakukan kebijakan dan diskresi. Tentu kita juga akan mengandalkan misalnya secara scanning, kita lihat kalau misalnya dia bawa koper yang besar dan segala macamnya, tentu kelihatan bahwa ini memang pemudik. Tapi kalau memang dia hanya menggunakan seragam kerja, seragam pabrik, tentu ini dia memang betul-betul adalah karyawan. Sehingga memang kita sangat-sangat selektif di perbatasan, tidak semuanya juga kemudian kita kembalikan. Kalau saya baca, ini kan sampai tanggal 6 nampaknya masih akan dilakukan sosialisasi. Apa yang terjadi setelah tanggal 6, Pak? 6 Mei? Ya, nanti kita tunggu. Ya, memang di dalam peraturan menteri tersebut disebutkan memang setelah tanggal 7 ada penindakan yang lebih tegas. Tetapi kita jangan berandai-andai ke situlah. Mari kita lihat bahwa pelarangan mudik ini sebagai bagian dari upaya kita, upaya bangsa ini untuk sama-sama kita berjuang bisa memutus rantai penyebaran COVID ini. Jangan kemudian peraturan itu dibuat untuk dilanggar gitu. Peraturan itu dibuat untuk dipatuhi. Jadi kalau kita sama-sama mematuhi aturan tersebut, kenapa itu penting? Karena kalau misalnya dari warga Jakarta pulang ke kampung, takutnya dia bawa virus. Atau kalau misalnya dia sehat, dia pulang ke kampung, kena di kampungnya virus, dia balik ke Jakarta, nanti malah bisa nularin di Jakarta. Jadi memang salah satu upaya yang sangat penting menurut saya, bahwa untuk larangan mudik ini ya, ini adalah bentuk pengorbanan kita, pengorbanan bangsa ini untuk kita bisa sama-sama bisa cepat terbebas dari wabah ini. Gitu. Oke. Jadi mari kita laksanakan dulu. Sanksi yang paling tegas saat ini dilakukan oleh polisi adalah kita putar balikkan. Gitu. Baik. Kalau kita bicara soal mereka yang berhasil keluar dari Jakarta, mereka yang menuju ke daerah-daerah dengan alasan misalnya pekerjaan, seperti yang tadi Anda katakan wilayah industri di wilayah Jababeka sana yang kemudian beririsan dengan wilayah tempat checkpoint yang dilakukan pihak kepolisian. Seperti apa kemudian koordinasi untuk memastikan bahwa orang tersebut betul akan ke sana? Atau memang orang tersebut hanya memberikan alasan untuk sebenarnya mereka akan pulang kampung begitu? Ya, ini bulan puasa, Mbak. Kalau bohong ya kita dosanya sendiri. Tapi begini kan, kita juga pelayanan masyarakat, kita juga tidak mungkin mengecek ribuan sepeda motor, kita cek satu persatu. Mau berapa lama dia akan lewat. Tapi artinya ada koordinasi antar wilayah seperti itu misalnya, Pak? Ada. Ketika kemudian kan begini, Mbak, upaya-upaya operasi ketupat ini kan tidak dilaksanakan hanya oleh Polda Metro, tapi juga oleh seluruh Polda di seluruh Indonesia. Sehingga kemudian ketika daerah-daerah pengirim epicentrum pemudik seperti Jakarta itu sudah melakukan penyekatan, kemudian masih ada yang lolos, tentu daerah-daerah penerima mereka sudah ada yang mengatakan bahwa setiap pendatang dikenakan isolasi mandiri 14 hari misalnya seperti itu. Nah, kemudian ada yang didatakan, bahkan saya dengar di Semarang mereka harus mengisi suatu aplikasi tertentu untuk bisa mendeteksi apakah mereka ODP atau bagaimana terkait dengan virus ini. Nah, tentu ini koordinasi antara daerah pengirim dengan daerah penerima ini yang harus lebih baik.
Sehingga kemudian walaupun misalnya bisa lolos, ini kemudian di daerah penerima, dia juga pasti akan mendapatkan treatment yang berbeda dengan awareness yang semakin tinggi dari warga-warga yang masyarakat yang ada di daerah-daerah tujuan pemudik. Si orang pemudik datang ini pasti akan mendapatkan treatment yang berbeda. Mereka bisa saja kemudian dikucilkan dan sebagainya oleh masyarakat setempat karena masyarakat setempat takut juga terpapar atau tertular oleh penyakit yang dibawa oleh si pemudik ini. Nah, oleh sebab itu tentu ini tidak bisa dilakukan oleh masyarakat semata. Ini harus pemerintah semata, tapi ini harus sama-sama semuanya, seluruh elemen masyarakat, mulai dari tingkat tertinggi sampai dengan tingkat RT, RW juga kita harus sudah mulai mengawasi masyarakat kita. Kalau ada pendatang dilaporkan, dicek kesehatannya dan sebagainya. Saya rasa itu, Mbak. Bagaimana dengan kemudian upaya persuasif terhadap mereka yang tetap nekat mudik? Apa yang sudah dilakukan pihak kepolisian sejauh ini dan seperti apa kemudian koordinasinya? Nanti kita akan bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam.